Langit biru pagi menanti. Assalamualaikum, bertemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada program studi Sistem Informasi mata kuliah ini akan membantu untuk mengelola data dan mengambil keputusan efektif. Mata kuliah ini akan membuka wawasan tentang peran teknologi dalam efisiensi dan inovasi. Mari kita pelajari bersama. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini ada dua, yaitu CPL 9, mampu melakukan analisis kebutuhan pengguna dan manajemen proyek sistem informasi dengan pendekatan yang tepat untuk memastikan keberhasilan implementasi. Lalu CPL 10, mampu mengelola layanan teknologi sistem informasi untuk kebutuhan industri, serta berperan sebagai konsultan dalam strategi transformasi digital organisasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK sebagai berikut. CPMK Yung Disem 922 mampu mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan pengguna secara mendalam melalui teknik seperti wawancara, survei, dan observasi untuk menyusun spesifikasi yang sesuai dengan tujuan sistem informasi. CPMK Sentu 923 mampu merencanakan dan mengelola proyek sistem informasi dengan memilih pendekatan manajemen proyek yang sesuai. CPMK Sentu 924 mampu memonitor dan mengevaluasi kemajuan proyek sistem informasi untuk memastikan implementasi yang tepat waktu dan sesuai spesifikasi, serta melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan kebutuhan atau kendala. CPMK 725 mampu mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan layanan teknologi informasi di organisasi, termasuk pemantauan kinerja, keamanan data, dan pemeliharaan sistem. Komputer ada di mana-mana, ada di HP kita, di mobil, bahkan di kulkas. Tapi sebenarnya apa sih sistem komputer itu? Sederhananya, sistem komputer adalah sistem yang mengolah informasi. Bayangkan seperti resep masakan. Kita masukkan bahan-bahan atau data, ikuti instruksi atau program, dan dapat hasil yang enak atau hasil. Sistem komputer terdiri dari dua bagian utama, perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu bagian yang bisa kita pegang, seperti keyboard dan layar. Sedangkan perangkat lunak itu adalah kumpulan instruksi yang memberitahu perangkat keras apa yang harus dilakukan. Bayangkan koki di dapur. Dapur dengan semua alatnya itu perangkat keras. Buku resep koki itu perangkat lunak. Koki atau komputer menggunakan buku resep, yaitu perangkat lunak, untuk mengoperasikan alat dapur, yaitu perangkat keras, dan menyiapkan masakan. Kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang hebat ini memungkinkan komputer melakukan berbagai tugas, dari perhitungan sederhana hingga simulasi yang rumit. Memahami sistem ini membuka jendela ke dunia teknologi dan kemungkinan yang tak terbatas. Mari kita lihat lebih dekat perangkat keras, bagian komputer yang bisa disentuh. Yang paling penting adalah Central Processing Unit atau CPU, otak komputer. CPU mengambil instruksi dari perangkat lunak dan menjalankannya. Selanjutnya ada memori yang menyimpan data dan instruksi sementara. Anggap saja seperti ingatan jangka pendek komputer. Memori memungkinkan CPU untuk mengakses informasi dengan cepat. Lalu ada penyimpanan seperti hard drive dan SSD. Ini seperti ingatan jangka panjang komputer, menyimpan data meskipun komputer dimatikan. Terakhir ada perangkat input dan output. Perangkat input seperti keyboard dan mouse memungkinkan kita memberi instruksi ke komputer. Perangkat output seperti monitor dan speaker menampilkan hasilnya kepada kita. Komponen-komponen dasar ini bekerja sama, masing-masing memainkan peran penting agar komputer berfungsi secara keseluruhan. Sama seperti ada berbagai jenis mobil untuk tujuan yang berbeda, komputer juga hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Komputer pribadi, seperti desktop dan laptop, umum di rumah dan kantor. Mereka serbaguna dan dapat menangani berbagai tugas sehari-hari. Untuk tugas yang lebih berat, ada server. Mesin canggih ini dirancang untuk menyediakan layanan ke komputer lain melalui jaringan. Anggap saja sebagai tulang punggung internet. Mainframe lebih besar dan lebih kuat lagi, mampu menangani data dalam jumlah besar dan komputasi yang kompleks. Biasanya digunakan oleh organisasi besar seperti bank dan maskapai penerbangan. Dan jangan lupakan smartphone. Komputer saku ini telah merevolusi komunikasi dan akses informasi. Meskipun tampak sangat berbeda,
Mereka memiliki prinsip dasar yang sama dengan komputer yang lebih besar. Sekarang mari kita bicara tentang perangkat lunak, kekuatan tak terlihat yang menghidupkan perangkat keras. Perangkat lunak adalah kumpulan program yang memberikan instruksi ke komputer. Perangkat lunak sistem, seperti sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux, mengelola sumber daya komputer dan menyediakan platform agar perangkat lunak lain dapat berjalan. Ia bertindak sebagai perantara antara perangkat keras dan pengguna. Perangkat lunak aplikasi, di sisi lain, dirancang untuk melakukan tugas tertentu bagi pengguna. Ini termasuk pengolah kata, browser web, game, dan banyak program lainnya. Ingat smartphone lagi. Sistem operasi Android atau iOS adalah perangkat lunak sistem. Aplikasi yang kalian unduh seperti game dan aplikasi media sosial adalah perangkat lunak aplikasi. Memahami berbagai jenis perangkat lunak membantu kita menghargai kemampuan luas sistem komputer dan bagaimana mereka membentuk dunia digital kita. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kami percaya bahwa setiap dari kita memiliki peran dalam menciptakan perubahan positif. Mari kita jadi agen perubahan bersama dan semoga kita dapat mencapai tujuan bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bina Dharma Bermutu.